pengerian gue sama Yesus itu bukan karena dia bisa ngasih makan 5.000 orang, tapi kehebatan dia bertukar pikiran. Tapi at least I'm on the right track sih menurut gue. Dari semua track yang pernah gue coba ya, karena setidaknya di sini kan iyalah paling lebih logis. enak. Dan waktu itu Bang Patrick ngajak gue ke JPCC. JPCC gereja mana dong? Gereja lo yang di Kokas kan? Iya. Yang akhirnya datang. Saya datang, semua orang kaget. Shalom. Kenapa? Gue nggak tahu pembukaannya. Shalom. Apa emang kalau yang dari Jerman nggak tahu emang? Jangan dong. Kumis gue nggak ada. Yang kan bisa dicukur. Mana dia tuh kumisnya tipikal Cina banget yang cuma di sini doang. Iya bener kan, yang cuma di ujung doang. Iya. Akhirnya kita kembali di episode kedua di season baru dengan formasi baru. Berarti udah ada ini formasi lengkap. Ya, ada Martin yang kemarin minggu lalu meninggal ya. Ya, Enggak, dia lagi bangkit lagi. Lahir kembali dan udah ada Coki Pardede, udah berempat kita. Yes. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu, betul. Dia ini adalah seorang Sutradara, produser, pembentuk grup band laki-laki, pecinta anak kecil. ya, perusak ekosistem. Enggak karena boy band Perusak kan komunitas. karena boy band yang dibikin sama Patrick Effendi kan remaja. Dari anak kecil sampai remaja ada boy junior dulu. Sekarang CGR. ada Unity. Sekarang ada Unity. Gila. Unity. Memang Apa hidup. gimana? Gua aja lupa. Unity. Oh. Jadi Unity. You adalah cuan. Oh iya. Bisa dong. Gitu Din. Iya loh. Cuan. Kita kedatangan Patrick Effendi. Yeay. Dan buat teman-teman yang kaget Patrick Effendi itu ternyata Kristen, wajar karena banyak yang mengira agama Anda uang. Kristen. Teman-teman Patrick Effendi Kristen. Memang Kristen dekat dengan uang. Aduh. Yang stereotipnya seperti itu. Anda pikir kenapa saya Kristen? Kenapa? Ya karena uang. Tapi untungnya God is cincai. Itu dia. Oh. Itu dia. God is cincai all the time. Betul. Itu Sampai tuh sengaja gitu. loh. Dia sengaja loh pakai baju ini tadi sebelum syuting. Padahal tadi tuh pakai baju abu-abu aja biasa gitu. Iya. Pas mau syuting ganti baju. Emang lihat. Enggak, gue sih sebenarnya bukan tulisannya tapi lebih ke warna ungunya yang ganggu ya. Tapi ada yang suka gitu bisa beli langsung di Polonian dia teman gua bagus. Jual promo. Masuk kan. Nah, ini cuma Martin doang yang dipromoin, maksudnya bagaimana sih? Nanti nyusul. Oh iya. Tapi gue punya cerita lucu nih sama Bang Patrick. Jadi dulu tuh Bang Patrick ini adalah orang pertama selain keluarga gue yang mengajak gue sekali lagi untuk ke gereja. Sekali lagi. Dan waktu itu Bang Patrick ngajak gue ke JPCC. JPCC Gereja mana dong? gereja lo yang di Kokas kan? Iya. Yang Akhirnya. datang. Saya datang, semua orang kaget. Jadi kan itu JPCC kan ngantrinya kan panjang. Iya. Terus gua ngantri tuh. Terus orang, Bang Coki ke gereja gitu men. Pada nanya-nanya gitu. Dan itu adalah gereja terakhir lu lagi. Iya. Kalau gua menyimpulkannya berarti marketnya MLI anaknya bisnis. Kayaknya sih gitu. Karena banyak yang kenal. Tapi JPCC itu keren banget men. Itu gue ingat ada konser gitu ya. Kayak ada konser lagu. Iya memang. Iya, maksudnya. Ibadahnya emang begitu tuh bukan konser. Bukan. Ibadahnya setara konser. Iya. Iya, ibadah konser. Iya. Memang yang nyanyi artis Iya. gitu. Memang. Dan antriannya kayak antrian konser. Betul, Iya. betul. Di mall Konser, juga, di gitu. mall. Terus Ya. ada apa namanya? Dan bayar juga kan? Roti apa itu, Bang? Jamuan. Enggak. Kosti. Apa itu? Kosti. Kosti. Jadi kosti itu Iya, kalau diambil keberjaman. di baliknya tuh ada ayat Alkitab ya. Betul. Iya betul. Ada ayat Alkitab. Iya. Saya udah keburu makan. Jadi kan dikasih. Iya. Kan dikasih, ya gua makan aja terus yang lain ada ayat Alkitab dia renung. Wah, gimana? Kan
Kan tidak mungkin. Iya, Saya keluarkan lagi kan tidak. Tapi bisa minta lagi. Hah? Bisa minta lagi. Oh, gue nggak tahu. Sekedar baca ayat. Iya. Oh, buat baca. Atau lo ikut merenungkan ayat Alkitab sebelah lo juga bisa. Bisa Tapi dia dong. komen, bang Amernya enak banget gitu. Tapi JPCC keren kok, keren. Tertata dengan baik di Kokas. Lo masih sering ke sana? Kan pandemi nggak ada. Eva. Oh iya. Gerejanya online semuanya. Online. Iya. Nah, ini tadi benar masalah merenungkan itu kan setiap orang membaca ayat Alkitab itu kan punya persepsi yang berbeda-beda, Ya. point of view yang berbeda-beda. Nah, yang kali ini kita pengen bahas adalah bagaimana kita melihat sebuah ayat Kurma. Alkitab. Enggak, gue pengerti. Iya betul. Nggak, ini kan acara Kristen, kenapa ini kurma ya? Oh kenapa emang? Kan bulan puasa. Nggak ngerti konsepnya ini. Nggak ngerti ya, Nggak ini nggak toleransi. Toleransi gua. Toleransi. Enak emang ya. Bagaimana kita melihat sebuah Alkitab dari sudut pandang yang berbeda, itu adalah sudut pandang rasional. Jadi rasional bagaimana kita melihat Alkitab gitu. Itu kan selalu yang didebatin gitu, bahwa Alkitab tuh nggak boleh dilihat secara logika dong. Nggak bisa ayat Alkitab dijelaskan dibedah secara logika gitu, karena nggak bakal masuk gitu. Iman dan logika berbeda. Oke. Nah, Tapi emang Nggak percaya gue itu. ayat-ayat yang nggak logis seperti apa? kan orang misalnya kalau gue sih nggak pernah pakai logika. Kalau gue selalu melihatnya dengan Dalam iman. hal Emang apa? nggak ada ya? Hah? Emang nggak ada. Lo itu tuh statement yang gali kubur lo sendiri. Enggak, kalau gue gini, semua gue percaya kalau gue, karena dari dulu cukup dididiknya gereja. Oh, sama bapak yang mana nih? Wah, bapak sih? Wah, bapak nggak pernah ke gereja? Anjir. Jadi kan punya jokes podcast broken home. Dia kan punya podcast Broken Happy Family. Iya. Memang lo udah Dua-duanya up-out nggak kan? pernah gereja. Oh. Iya, yang ngajak ke gue gereja ya oma gua mah. Udah broken home nggak pernah gereja. Bapak gua, bukan guanya. Iya. Sama, gue juga. Orang kalau misalnya punya ibu gitu, anaknya diajak ke gereja, diajak pakai narkoba. SMP kelas 2 gue ingat banget. Nyokap gue ada di bawah nih orang ini. Ada di bawah lagi. Iya, nyokap gue di bawah. Gue potek inek berdua. Ada bang. Dia bilang katanya nih, mendingan kamu dapat dari mama daripada dari orang lain. Sama aja. Bro. Bukan dapat dari siapanya, tapi kan sama-sama make nih kita. Tapi besoknya ke gereja. Enggak. Masih mending ya, masih. Memang agak jauh kehidupan gue sama gereja. Tapi kalau Tapi kan dulu. dulu udah enggak lah. Tapi kalau kata gue sih sampai taraf tertentu juga kita perlu logika lah untuk memahami Alkitab. Kayak misalnya memahami konteks, memahami frase, majas. Kan Alkitab kan syarat dengan hal itu kan. Kayak majas perumpamaan, apalagi di Injil kan isinya Yesus kan mengajar dengan perumpamaan. Ya. Jadi paling enggak sih approach-nya pasti ada keilmuan, karena kalau nggak ada keilmuan kan nggak mungkin bisa baca men. Apalagi ada majas-majas kayak, bukan majas sih, kayak perumpamaan kayak misalnya Yesus bilang bukankah lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Maksud gua kan kalau kita masuk harfiah surga. kan, Iya benar-benar. Maksud gua tetap- Perumpamaan kayak gitu yang memang sebenarnya kan sangat logis. Tapi mungkin kalau misalnya yang sangat tipis banget dengan logika itu mujizat misalnya kayak berjalan di atas mungkin kalau air. konteksnya dalam Air itu menjadi kali. anggur. Iya kan, air Konteksnya menjadi mungkin dalam hal anggur. itu kali ya. Konteksnya mungkin Nah. bukan memahami secara word by word ya, tapi mungkin konteksnya memahami bagaimana miracle di. Oh ini menarik. Lu deh bang. Lu dulu. Anak pendeta. Anak pendeta. Anak pendeta. soalnya. Anak pendeta. Bukan dari Broken Home. Bukan dari Broken. Bang nggak bener aja. Orang tua gue nggak cerai, tapi kehidupan keluarganya broken home banget. Untuk merasakan di keluarga yang Broken Home tidak perlu bercerai. Nggak perlu bercerai memang. Iya memang itu konteksnya kan. Sampai akhir hayat bokap meninggal masih menikah itu sama nyokap. Iya. Tapi memang suasananya. Nggak ada cinta kasih, nggak ada. Apa itu cinta kasih? Gimana dari lu? Kalau lu approach misalnya lu baca Alkitab, terus lu baca konteks mujizat dalam Alkitab, lu mempercayai itu pernah terjadi nggak?
Kalau pertanyaannya mempercayai atau enggak, gue percaya itu pernah terjadi. Dan sampai sekarang pun kan ada cerita-cerita yang memang mujizat tuh masih terjadi secara langsung. Gitu loh. Jadi kalau secara mujizat lo percaya itu terjadi? Percaya. Itu tidak membuat lo Kayak misalkan itu cuma kiasan doang gitu, air lambang, jalan di atas air atau air jadi anggur segala macam, enggak, gue percaya itu terjadi sih. ya. Kalau lo Kalau gua karena menarik sih. Gimana nih anak teologi nih? Iya, anak teologi ya. dia sempat teologi ya. Sempat teologi ya. Iya. Dibilangkan Karawaci. Iya, kenapa harus ditekanin anak teologianya sih bangsat? Karena beda itunya. Iya, perspektifnya. Kita beda kan, anak sekolah. Kalau misalnya memang namanya ya mujizat, kalau misalnya mau dicari logikanya memang agak sulit ya, karena kan masa iya sih, itu bisa jalan di atas air, itu bukan mujizat, itu adrenalin, kan nggak mungkin. Aduh, cuma karena ada yang, iya kan? Karena gini, ada yang melakukan riset ya, walaupun gue tidak bisa memberikan secara detail, valid ya maksudnya. Ini kan kalau bisa juga di googling ya. Ya. Jadi kayak misalkan ada hal-hal yang kita lakukan yang nggak masuk di pikiran logika kita, tapi kita bisa lakukan karena adrenalin. Karena terus terang mungkin nanti kita address permasalahannya dulu, baru nanti opini satu-satu aja kali ya, biar lebih menarik. Ini ruang bebas teman-teman, bahwa kita punya opini masing-masing, karena ya diskusi aja kan. Iya, betul. Karena di satu sisi gue percaya bahwa gimana caranya lu bisa. Belum jawab loh, men. Iya. Iya. Jadi gue percaya ada hal-hal yang memang ya hal-hal kealahan yang memang udah mutlak aja menurut gue ya. Jadi ini cuman bisa dilakukan oleh Tuhan, dan memang pada saat lo tahu logikanya seperti apa, lo tidak akan mempercayai itu mujizat, dan bahwa lo juga tidak mempercayai dia sebagai Tuhan yang bisa melakukan semuanya gitu. Nah, karena dalam kehidupan gue sehari-hari, gue juga butuh itu. Gue butuh percaya ada mujizat supaya gue bisa ngelangkah gitu. Karena kalau nggak ada harapan, dunia ini lo nggak ada harapan di dalam dunia ini menurut gue. Setuju. Gitu. Kalau lo Bang Pet, kalau lo meng-approach cerita-cerita misalnya tentang mujizat apapun lah di Alkitab, lo gimana? Ya kalau di relate sekarang kan Yesusnya juga udah nggak ada ya, jadi. Iya, betul. Benar. Dan itu di Alkitab kan dibilang juga udah nggak ada. Jadi emang udah. Tapi kalau gua sih, kalau gue bisa percaya Wong Fei Hung bisa lari di atas air, gue harusnya percaya bisa jalan di air, ya kan? Kalau benar. percaya kungfu itu ada. Iya, betul. Iya, betul. Kalau gue sih approach-nya agak berbeda, tapi mungkin kita bisa diskusi. Karena kan yang jadi permasalahan terutama di dunia barat ya. Kalau di Indonesia sih kayaknya permasalahannya masih warteg ditutup. Maksudnya kalau di dunia barat kan itu kan kadang yang diserang itu adalah miracle-nya. Ya. Jadi akhirnya itu jadi padahal menurut gue Bible itu sendiri kan juga ada pesan-pesan bagus di situ. Tapi biasanya yang diserang tuh karena ini nggak masuk akal, men. Ini ada membelah laut merah or whatever gitu. Tapi kalau approach gue sih terlepas dari apakah itu terjadi atau enggak ya. Gue kalau pembuktian empirisnya sih kita jadi debat yang lain sih. Menurut gue terlepas dari itu terjadi atau enggak, gue ngelihat apa di balik mukjizatnya sih, bukan mukjizatnya per se. Oke, contohnya. Misalnya contoh, lo tau nggak cerita tentang si Abraham pernah nego sama Allah tentang Sodom dan Gomora? Iya. Waktu dia itu pernah bilang, kalau ada 80 orang mau dibinasain nggak Tuhan? Enggak. Sampai akhirnya kelima. Sampai kelima. Dan ternyata keluarga Lot kurang dari 5. Tutup dibinasain. Cuma 4 doang. Nah, maksudnya kan kalau secara logika sih, kalau buat gua itu sulit. Gimana pribadi terbesar dalam semesta bisa nego sama manusia yang siapa setitik debu? Kalau menurut gua sih nggak mungkin terjadi. Cuman terlepas dari terjadi itu enggak, poinnya adalah Tuhan menghargai pendapat kita sebegitunya sampai di open bargain gitu. Lo tuh melihatnya arti dari setiap mujizatnya ya. Karena kayaknya sih orang kebanyakan debat mengenai apakah itu terjadi itu nggak, men? Menurut gua nih, ini lo tau Yosua waktu dia berdoa minta berhenti matahari nggak? Ya. Ada kan waktu itu? Iya, ada. Dia waktu itu lagi perang lawan orang, gua lupa, Kanaan kalau nggak salah. Terus dia berdoa sama Allah, tolong dong hentiin matahari Tuhan. Matahari itu detir. Lo tau gak itu seberapa gilanya kalau itu terjadi, men? Ini kan matahari, ini kan bumi, kita kan muter. Jadi kan itu kan Bima Sakti nih. Iya. Kalau ini berhenti, men. Bisa bencana ya nggak? Kalau ini berhenti, satu yang buletan itu berarti berhenti, men. Iya. Berarti Bener. kalau memang itu literally dibilang sampai matahari berhenti, dia matiin semua alam semesta, men. Tak
gitu diem. Iya. Cuman gara-gara Yosua di dalam bumi nih ada pulau kecil satu sini nih, di sini nih. Dia butir berhenti itu. Terus dia berhentiin. Kalau gue sih nggak mempermasalahkan itu terjadi atau enggak. Poinnya adalah buat Allah doa kita valid. Buat Allah tuh Allah dengerin doa kita sampai sebegitunya gitu. Kalau gue sih ngelihat itu gue nggak mau terjebak terpancing ke perdebatan apakah itu mungkin atau enggak, karena kalau kita nggak bakal bisa menang, men. Jadi kalau gua ngeliatnya, balik lagi yang satu yang pertama tadi yang soal Abraham. Iya. Tuhan kan Alfa dan Omega. Oke. Dia awal dan akhir. Dia Maret nggak? Alfa Maret nggak? Bukan. Jadi dia kan tahu doang kan sebenarnya. Sebenarnya dia tahu ujung-ujungnya nggak nyampe 5 orang. Iya. Jadi waktu nego itu dia udah tahu. Pasti ujung-ujungnya akan gua hancurin itu. Iya. Jadi negosiasi itu sebenarnya dia udah tahu ujungnya. Jadi apakah pertanyaannya, jadi kalau misalkan dari lo nih, kalau gue open discussion. Makanya kan memang tujuan konten itu kan gini. Bukannya Tuhan mau bernegosiasi, ya kayak gue nggak bisa ngomong ini kayak pemilu ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya gue udah tahu. Iya. Kalau gue sebagai Tuhan gue udah tahu ujungnya nih akan gue hancurin kota. Tapi nggak apa-apa, kita bisa diskusi. Betul. Tapi kalau Abraham minta sampai 3, kira-kira apa Tuhan kabulin nggak? Enggak, kalau gue rasa sih udah keburu nggak enak sih. Karena udah dari lama. Lebih ke sana ya, lebih ke sana ya. Dia udah sungkan. Maksudnya itu tuh beneran itu membatu-batuan basically. Iya, betul. Pas udah ketiga kan kayak 3 bisa kali. Kayaknya dia udah, aduh gue udah gak nyaman nih. Tapi kayaknya apapun itu ya, kalau misalkan ngomong soal miracle, ya Yesus aja kan berdoa. Iya. Istilahnya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Iya. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Intinya adalah kehendak Tuhan yang jadi. Sebagai manusia ya, terlepas kita boleh berdoa, tapi ujung-ujungnya kehendak Tuhan yang paling udah solid itu. Ya. Gitu. Gak apa-apa kita bisa berdoa. Iya. Kalau gue sih ngelihatnya, kalau gue secara pribadi ya, gue sih ngelihatnya bahwa, nah kita ambil rute ini deh, kita ambil rute unpopuler ya. Maksud gue kan ya ini kan open for discussion. Bilanglah Alkitab ditulis manusia. Oke, ini what if lah. Misalnya bilanglah Alkitab ditulis oleh manusia. Menurut gue si penulisnya ini juga punya tanggung jawab untuk bikin cerita yang relatable. Sehingga akhirnya, maksud gue gini, lo bisa baca Harry Potter, lo bisa ambil pesan moral dong dari Harry Potter. Terlepas dari apakah dia terbang pakai sapu terbang itu beneran terjadi or not, menurut gue. Dan menurut gue kalau yang nulis Alkitab ini manusia atau siapapun, dia punya tanggung jawab moral, dia punya tanggung jawab paling tidak sama art dan craftnya untuk membangun sebuah cerita supaya ada pesan moral di situ. Kalau gue approach-nya kepada Bible, gue tidak pernah mau terjebak dalam pembuktian atau membuktikan apakah miracle itu terjadi atau tidak. Karena buat gue, kalau kita berdebat di situ, itu kita nggak akan pernah menang juga. Apa? Karena jalan di atas air, mohon maaf, Om Deddy pernah melakukannya. Iya betul. Dan maksud gue itu bisa, gue lebih tertarik membahas mengenai wisdomnya gitu. Dan karena biasanya tuh zaman sekarang yang coba dipancing sama skeptis, itu udah di pembuktian skeptis. Betul. Dan itu yang akhirnya kalau menurut gua, karena gue pernah sekolah di sebuah sekolah yang tidak memberikan ruang untuk mengerti. Maksudnya? Jadi sekolah gue tuh di SMA dulu tuh Pokoknya A adalah A gitu A ya. adalah A. Gua juga sama. Doling. Sekolah gue cukup Kristen banget. Jadi kayak wah ini kita ada tim yang lagi berperang rohani di Pangandaran. Kita hari ini pelajaran ini kita berhenti ya, kita doain peta gitu, tumpang tangan segala macam. Wah, masa sih, men? Iya. Gue tuh 3 tahun di Jadi sana. kayak drone rohani gitu, men? Iya. Enggak, maksud gue kan peta, terus lo kayak doa gitu. Iya, betul. Juga. Betul. Sekarang mungkin di drone sambil berdoa, ambil Dan itu Gue dulu melakukan itu loh. Masa sih, men? Gue dulu melakukan. gue juga sempat melakukannya waktu sekolah di sana. Dan ya kalau gue kan cukup mengerti lah, oke mungkin maksudnya ini, tapi kan dari pihak mungkin dari kelompok itu tidak memberikan ruang untuk orang mengerti ini fungsinya apa. Akhirnya cuma sebuah kewajiban, oke kita perang rohani itu kan seperti apa juga orang nggak semua yang ngerti perang rohani itu seperti apa. Apakah
bayangan ada makhluk-makhluk malaikat berperang atau seperti apa gitu nggak dimengerti. Soalnya kalau buat gue ya Yesus tuh dibunuh bukan karena dia bisa ngasih makan 5.000 orang sih, karena kemampuan ngajarnya brutal sih. Jadi menurut gue dia lebih ditakutin karena teknik bertukar pikirannya daripada musisat kalau buat gue. Tapi sebenarnya balik ke membaca Alkitab terus merasionalkan Alkitab itu memang harus dari orangnya sendiri. Jadi ke relatable-nya orang itu sama kepentingan dia baca Alkitab tuh apa gitu. Gua gede di SMA di Kelapa Gading yang Kristen banget ya? Enggak, gua dulu kan Katolik justru malah. Tapi tempatnya itu tempat Kristen. Katolik. Saya pernah ke SMA Anda. Iya, SMA gua tuh SMA Katolik banget. Guru agama gua tuh, dan gue tuh salah satu anak yang ngehe dan suka mendebat. Gue tuh orangnya emang curiosity tinggi gitu. Iya. Jadi pernah ada suatu gitu. Nyebelin dari dulu. Iya, nyebelin. memang udah bikin suasana kelas gak asik. Gue inget banget. Iya. Ini mundur dulu. Gue waktu kuliah itu gue sempet mempertanyakan Alkitab itu dari angle logik ini tadi. Waktu di Melbourne sebenarnya banyak banget. Jadi kayak tadi itu gue lupa. Yang ini juga pernah dibahas tadi, yang matahari berhenti itu segala macam itu ada scientific fact-nya. Contoh yang paling gue inget, bahkan dia narik sampai teori Darwin sampai apa segala macam tentang Homo sapiens segala macam manusia dengan otak pertama itu adalah Adam. Gua yang menarik gua itu adalah ayat yang gua ingat itu adalah Kain dan Habel. Jadi pas Kain dan Habel pada saat Kain membunuh Habel. Iya, itu ada Adam bilang, gue lupa ayatnya tapi kurang lebih ngomong cari adikmu sebelum adikmu dibunuh orang-orang besar itu. Gitu. Dan itu yang dikasih scientific fact. Jadi dia selalu ngasih lihat. Jadi waktu itu tuh kira-kira historicalnya seperti ini. Jadi bukan manusia tuh bukan hanya Adam dan Hawa kayak Habel, ada lagi gitu. Itu ada gitu, sampai ada kayak gitu. Oke. Sampai Nabi Nuh segala macam ada. Tapi ya menarik itu. Dulu tuh soalnya kalau ingat Scientology lagi naik banget kan. Jadi ini itu ada beberapa yang memang apa istilahnya menangkal ya. Melawan antitesisnya gitu. Enggak kok, bener kok. Tapi make sense sih, menurut gua memang harusnya sih seperti itu ya. Dan harusnya. Dan itu kalau mau diteliti banget memang ada di Alkitab. Di Alkitab. Karena kalau ngomongin apa ya, tafsir, terus cara kita menangkap gitu kan, orang bisa percaya loh sama film-film apa yang yang mana? Kok gue lupa sih? Tokoh utamanya siapa? Yang main itu sih, gue jauh banget nih. Yang main Castaway. Tom Hanks. Iya, yang film terkenal dari buku itu apa? Forrest Gump apa? Bukan, yang tentang fantasi, yang tentang anaknya Yesus. Apa? Da Vinci Da Vinci Code. Maksudnya kalau lu nggak sekarang apalagi di zaman sekarang ya, kayak tadi gue bilang di Melbourne gue ketemu kayak gitu, lalu ada yang kayak Da Vinci Code, lu bisa percaya dengan apa yang lu percaya. Oh iya. Iya kan? Akhirnya balik ke hati kita kan. Iya. Sampai hari ini gua kalau ngomong sama orang yang percaya bumi datar, dia percaya dia bumi datar. Iya. Mas sampai sekarang mereka akan tetap. Dan balik lagi ke Coki, yang akhirnya gua hanya bisa menggarisbawahi dari apa yang terjadi saat gua percaya mujizat itu terjadi dan ada di hari ini. Betul. Di kehidupan gua. Betul. Gua bisa bawa Coki ke gereja aja tuh. Menurut gua mujizat. Gua aja ngasih kayak gua tuh dulu gua serius itu juga berdoa. Itu juga tanya Coki, gua bilang, gua enggak masuk ke gereja ya. So lu ke gereja, dia cuma for the sake enak aja sama gua gitu. Kan abis itu nanti nextnya itu serah gitu. Itu prosesnya dia sendiri kan. Betul. Saya juga tidak pernah berhenti memberikan dia. Bukan di DVD men. Di mobil juga selalu mendengarkan lagu rohani. Bukan lagu rohani, khotbah. Tapi yang paling menarik tuh gini, yang paling gue pernah ngobrol juga sama Patrick kan, sama Bang Patrick. Jadi sebenarnya tuh kalau buat gue secara pribadi, pembuktian empiris maksud gue memang itu akan menyingkirkan makna sebenarnya dari Bible itu sendiri menurut gue. Dan maknanya apa sebenarnya menurut lo? Maknanya ya ada way of life di situ sebenarnya yang ketutup dengan ini gini. Gue setuju sama Bang Patrick.
cerita Alkitab tuh tergantung tentang bagaimana kehidupan kita, relevansinya bisa beda. Buat Bang Patrick satu kejadian bisa beda, buat Bang Matrim beda, buat Gian beda, buat lo beda, buat gue beda. Contoh, Fir'aun 10 tulah. Gue nanggepnya adalah Fir'aun itu orang terdablek di dunia. Karena red flagnya ada 10. Let my people go. No. Dikasih tulah pertama. Let my people go. No. Sampai 10 red flagnya sampai terakhir anaknya mati. Kalau dia tidak sekeras kepala itu, anaknya dan hamba-hambanya tidak harus menanggung beban separah itu. Dan tuh lebih gila lagi apa? Udah dilepas, dikejar. Malah mati di laut merah. Iya. Tenggelamnya gimana? Apa? Tenggelamnya gimana? Gitu. Tapi maksud gua, kalau gua ngelihatnya terlepas dari apakah itu terjadi atau tidak, bagaimana dengan lokus hujan es atau gelap, anaknya mati or whatever. Gua sih ngelihatnya adalah, men, lu kesombongan lo itu membutakan lo dari red flag yang ada sebenarnya. Dan Fir'aun jadi contoh yang sangat pas untuk itu. Ya karena kalau untuk pembuktian historical susah banget. Susah. Ya, kan? Makam Yesus versi Katolik sama Kristen aja tempatnya katanya beda. Katanya di Yerusalem itu ada 2. Lo udah pernah ke Yerusalem belum? Belum pernah. Gue diceritain di Ada yang di dalam gereja ya? Ada enggak, bukan lokasinya. Lokasinya itu beda gitu. Jadi kan kita susah dong saintifik. Jangan yang jutaan tahun yang kita bisa debat masalah 3 hari lalu. Iya betul. Kayak Gian kemarin kan pakai celana ini enggak pakai. Iya. Kadang apalagi kalau saya Emang ini lu pakai celana? nggak usah dibahas. Iya. Padahal pakai celana. yang makam Yesus tuh, karena aku baru nonton di YouTube. Bener-bener beda karena secara Alkitab menyebutkan bahwa makam Yesus itu ada di pinggir kota, sedangkan garis kotanya udah geser. Nah, Pulau kan bener. Nah ini yang menarik. Lo kan semua orang tua nih. Iya. Kecuali saya. Di Yerusalem ternyata ada reklamasi juga. Geser kan? Yerusalem yang keberapa nama? Gue bertanya. Lo kan semua orang tua. Lo akan membiarkan anak lo bertanya sampai level mana tentang Alkitab? Ada nggak? Nah, setiap orang jawabannya beda-beda. Ada nggak batas yang lo anggap blasphemy? Lo dulu deh, karena sini. Kalau misalnya gua membuka dia mau nanya apa aja. Kalau misalnya gua nggak tahu ya udah. Ya part gua cari tahu pun juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau misalnya walaupun istilahnya gua kelihatan bodoh di depan anak gua pun juga nggak masalah. Jadi biar gua juga belajar gitu. Kalau lo? sama open for discussion. Iya. Jadi yang gua tahu gua akan bercerita, yang gua nggak tahu. Apalagi gua pengetahuan Alkitab gue itu sangat minim dibanding lu, gue sangat minim dan gue tuh orangnya susah baca dan gue punya kebiasaan kalau baca tuh harus dari awal. Oh biar ngerti konteks, the whole konteks ya. Jadi kadang-kadang sutradara banget memang. udah sampai Sutradara banget deh. Apa nih? Gue balik lagi. Mentok di Mazmur ya. Di Mazmur ini lu Genesis itu gue hafal. Enggak, tapi susahnya Patrick karena orangnya selalu Aku lama di Kidung Agung. Kidung Agung. Enggak, tapi Bangsa sekarang lucu banget. Belum mentok di Kidung Agung. Tapi sekarang ayat mendengarkan firman itu kan udah kejadian. Sekarang ada Alkitab Audiobook yang ngebantu di belakang ada suara-suaranya lagi kan. Iya, benar. Iya, benar. Itu Kita apa tuh? Enggak, tapi tenggelam. tapi untuk orang seperti Patrick yang pay attention to detail, gua nggak heran sih kalau satu saat dia baca Alkitab bikin storyboardnya dulu. Enggak, tapi gini, istri gua Baca Alkitab PPM dulu. Gimana? Istri gua nih, dia the best banget. Karena dia tahu kondisinya begitu. Dia pernah beliin gua. Kondisi apa? Enggak, kondisi gua. Dia pernah beliin gua Alkitab sampai sekarang masih ada. Jadi di Alkitab itu setiap kali ada kata, nama atau alat atau negara itu ada keterangan. Ada footnote. Benar. Bukan cuma footnote, ada gambarnya. Betul. Ada apa sih maksudnya? Betul. Ada semua. Betul. Jadi sambil belajar. Iya, ada itu. Dan tapi menarik ya, kalau gue juga ya memang mukjizat di Alkitab yang gue baca tuh extraordinary dan memang bikin gue amazed. Memang contoh menghentikan matahari, wah itu menurut gue terlepas terjadi atau enggak incredible.
Atau mungkin mungkin aja Tuhan pakai kaca gitu. Jadi matahari mah tetap, cuman Tuhan pegangin kacanya. Jadi ada terus matahari di dia. Tapi kan gitu. Seven Deadly Sin kan dia tidak suka berbohong. Oh iya benar-benar. Kalau gue percaya ini, Tuhan itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar hukumnya sendiri. Mungkin dia tidak berbohong. Tapi Tes. Tapi kalau buat gue ya, terlepas dari mukjizat yang luar biasa, menurut gue tuh mukjizat, ini open for discussion lagi. Menurut gue tuh mukjizat tuh dipakai karena pada saat itu orang Israel terutama konteksnya itu perlu pembuktian lebih daripada sekedar bertukar pikiran. Iya. Karena pada saat itu kalau misalnya saya adalah utusan Tuhan, tetap jadi budak orang Mesir. Karena apa pembuktian yang nge-backup lu itu utusan Tuhan tuh apa? Makanya waktu itu gue inget banget Musa tuh sama aja kayak zaman sekarang. Tapi kalau zaman sekarang menurut gue udah bisa bertukar pikiran, udah ada scientific knowledge or whatever. Lu mau tukar pikiran sama Paulus yang gimana? Enggak. Tiba-tiba nongol kayak saya nabi. Enggak. Kalau buat gue ini pemahaman gue, makanya open for discussion ya. Orang-orang zaman dulu itu perlu pembuktian sampai semua firman Allah lengkap di Alkitab. Baru setelah itu udah nggak perlu lagi mukjizat kalau buat gue. Karena itu semua tinggal lo baca balik. Karena pembuktiannya semua udah ada di Alkitab. Tapi dulu sebelum firman Allah lengkap itu dari Kejadian sampai Revelation, bahasa Inggrisnya, itu tuh mereka tuh masih perlu bantuan. Makanya sebenarnya kalau gue baca Injil, terutama yang terakhir ya, kengerian gue, maksudnya kalau gue menempatkan diri gue ini jadi orang Farisi. Misalnya gue musuh-musuh Yesus. Kengerian gue sama Yesus itu bukan karena dia bisa ngasih makan 5.000 orang, tapi kehebatan dia bertukar pikiran. Ini menurut gue yang paling gila dari Yesus nih. Dia pernah dijebak sama orang Farisi. Tuhan, boleh nggak kita bayar pajak? Wah itu wah gila banget men. Terus kamu kan kalau ngomong kan selalu benar didengar. Kamu punya bijaksana dan boleh nggak kita bayar pajak? Kalau dia bilang boleh, dia digebugin orang Yahudi. Kalau dia bilang nggak boleh, ditangkap orang Roma. Terus Yesus bilang, sini, koin-koin, ini gambar Kaisar. Berilah perkara-perkara Kaisar kepada Kaisar, kembali perkara-perkara Allah pada Allah. Gua rasa itu sih yang bikin iman besar kayak gokil sih. Iya, kayaknya dia kita bunuh aja deh, karena kalau dia bisa kayak nggak ada flow-nya gitu. Iya, kalau dia bisa menghentikan badai sih ya nggak apa-apa ya. Emang kenapa kalau dia bisa menghentikan badai? Cara dia orang itu yang cara dia approach orang, menurut gue kengerian. Dan itu kan kelihatan dari dia kecil, dia udah di bait Allah kan, yang dia debat sama imam-imam kan. Iya. Itu yang harus diberi ruang ya. Maksudnya gue pun nanti kalau misalnya anak gue udah mulai dan bertanya tentang ini, ya gue bakal buka kesempatan dia nanya apa aja, karena menurut gue itu yang diperlukan gitu. Nggak cuma sekedar ya lu aminin aja. Gue nggak tahu ini bakal banyak yang berdebatkan atau nggak ya. Gue yang pertama adalah Yesus itu siapa buat gue. Oke. Karena itu penting banget. Iya. Karena itu conviction, itu personal conviction gue. Oke. Yesus siapa, baru Alkitab. Karena Alkitab itu satu, ya banyak pengajaran sejarah gitu loh. Gue baca sejarahnya di situ karena perjanjian lama itu penuh dengan sejarah. Betul. Waktu perjanjian baru itu pengenalan tentang Yesusnya. Iya. Nah, cuman kan balik lagi, ya it's a person, itu pribadi dan yang ada terus di Alkitab. Tapi ada yang lebih dalam lagi, itu buat gue kayak Yesusnya, karena itu lebih penting. Jadi gue melihat Alkitab tuh lebih kayak good to read, tapi apalah artinya kalau Yesus itu bukan siapa buat gue. Nah, pertanyaan gue adalah buat kalian semua nih, Yesus itu siapa? Karena kan macam-macam. Betul. Ada yang dia tuh Tuhan yang memang seperti apa gitu. Kalau buat gue Yesus itu kayak bokap gue, kayak teman gue. Lo jadi masuknya ke personal base ya? Personal base, oke. Yang istilah gini, gue mau bercanda mau apa dia udah fine aja. Itulah aja. Itu gue. Promo baju lo. Cincai all the time. Tapi maksudnya message-nya itu kan? Iya. Gue juga sama. Maksudnya sih kayak. Jadi gue kalau berdoa, kalau gue lagi susah gitu ya, gue tuh ini serius nih, gue tuh kayak picture myself, gue tuh lagi dipeluk atau lagi di kepala gue di pangkuannya. Iya. Tuhan Yesus, terus gue cuma ngeluarin gitu. Kalau gue pertama kali ini dari karena broken home ya pasti ya, karena dari nenek gue, dari oma gue tuh banyak banget dari kecil mendengar cerita tentang Yesus, diajarin tentang kekristenan. Itu oma gue menjelaskan bahwa bagi dia, karena dia ditinggal suaminya, Yesus itu adalah sosok yang
nemenin dia seumur hidupnya dia, Yeah. yang setia, yang nggak pernah ninggalin dia, yang selalu ada bagi hidupnya segala macam. Gila, gitu. personal banget Ben buat lo. Karena oma gue itu ditinggal sama suaminya itu. Oma lo ditinggal juga? Iya. Tapi karena suaminya aktivis. Karena suaminya aktivis. Oke, siap. Waduhnya gitu lagi. Tunggu, karena suaminya aktivis, oma lu ditinggal. Jadi tahun 80. Karena ada aktivis lagi. Lebih parah lu. Oma gue beda agama. Tahun 70-an dengar kabar keluarganya sakit, dia pulang. Waktu itu lagi masih kerusuhan Poso. Terus kayak pas balik lagi ke Makassar, semua yang ada di list itu nggak boleh masuk lagi ke Makassar, dilempar lagi ke Poso, ke Sulawesi Tengah, kericuhan lah di Poso, terus hilang kontak. Nyokap gue baru ketemu bokapnya 40 tahun. Setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun dari lahir nggak pernah ketemu, nyarinya modal nama belakang marga. Dan waktu ketemu gue cuma bilang, pastiin dulu bukan tukang tipu atau enggak, karena kita nggak tahu. Jadi nenek gue itu ditinggal sama, dan dia nggak nikah. Oke. Jadi pas ditinggal dia dan Katolik bukan? apa ya? Kristen. Oke, siap. GBI. Terus dari dia ditinggal sampai ngelahirin nyokap gue, sampai dia meninggal, dia nggak nikah lagi karena dia bilang Tuhan Yesus aja setia. Masa saya nggak setia? Gokil sih, hebat banget Ben. Salut bro. Dan dia selalu oke. Itu nenek saya kan? Iya, gue seneng. Tuhan Yesus aja setia. Tuhan Yesus aja setia. Saya Sebenarnya setia. semuanya Saya baik. setia. Udah, sekali lupa. Tuhan Nanti Yesus dicatat, setia. nanti ditulis di bawah. Ayo bareng ya. Gue suka nih. Tuhan Yesus setia, makanya saya setia. Gue nggak perlu ditulis satu kali gak? Itu neneknya kan, gimana cucunya? Yuk cucu, cucu. Yuk ikutin neneknya dong. Maksudnya ini gua- berlaku untuk cucu-cucu di makanya luar gitu sana. gue mau nikah sama yang Islam dulu biar merasakan seperti itu. Nah akhirnya tuh gue mengenal Yesus dari situ. Dari situ. Dari nenek oma lo ya? Sama gue dibawa ke sekolah minggu terus tiap hari segala macam. Nah akhirnya sekarang karena gue nggak punya bokap, gue menggambarkan Yesus itu seperti bokap gue. Seperti ayah lo. Karena waktu gue di kuliah di Bandung tuh kan gue jatuhnya diusir kan dari rumah kan. Jadi diusir, berantem sama bokap tiri, terus gue diusir. Gue itu 9 tahun nggak boleh balik ke rumah. Jadi nyokap gue tuh nggak bisa nyamperin juga karena kerja juga kan. Ya. Jadi nenek gue juga meninggal waktu itu. Jadi gue di Bandung tuh emang sendiri. Nah waktu Gue tahu lu nggak sendiri. iya ada yang lain juga. Iya. Pada saat itu. Kan ada teman kosan gue segala macam. Nah Teman-teman kampus juga. teman kampus. Tapi kalau lagi down banget, apa ya? Gue tuh nggak tau ya. Gue tuh kalau itu mungkin gue selalu kayak kesel, marah. Itu gue lampiasinnya ke Tuhan sih. Maksudnya kayak kenapa gue di Bandung, kenapa gue gini. Jadi kayak doanya nggak yang di kamar. Jadi Yesus sebagai Di shelter ya. Hah? Enggak, gue di halfway. Jadi ke halfway dulu, biar kusyuk. Kusyuk. Jadi pas pulang kan kayak Tuhan. Mohon maaf, itu namanya basian. Emang cucu anjing. Yang penting kan gue nggak nikahin umur 8 tahun ya. Maksudnya jaraknya 8 Iya 8 tahun. Kalau lo Sekarang kan 5 kali gue sama bini gue kan 5 kan bini gue. Iya sama lo. Kalau lo jaraknya? Enggak, gua rasa kebanyakan dari gua nggak tahu sih. Maksudnya kalau misalnya ngedengar dari ceritanya gitu ya, dari Patrick, Martin dan juga Gian gitu ya. Sangat personal gitu. Sangat personal iya. semua. Dan itu pun juga yang membuat gua 18 tahun selama 18 tahun ini gua percaya bahwa gua hidup di dunia ini punya purpose gitu. Jadi sangat personal banget gitu. Karena sebelum tahun 2003 gua nggak berpikir bahwa buat apa gua ada di sini gitu ya. Autopilot ya? Iya, autopilot aja gitu. Autopilot ini kemana nih ya gitu. Nah, gua bahkan nggak tahu. Nah, jadi switch-nya gue adalah tahun 2003 di mana gue mengerti bahwa ternyata gue itu ada tujuan gitu. Gue lahir pun juga ada tujuannya gitu. Dan itu yang lagi gue cari terus gitu. Nah, jadi Yesus itu personal banget buat gue. Makanya kenapa perjanjian lama sih gue belum selesai ya. Iya. Belum selesai nih karena gue gagal di Tawarikh. Ngantuk banget gue baca Tawarikh itu. Basically Tawarikh itu rangkumannya raja-raja loh.
Ya, dan Basically. gue kan kayak anjir mulai dari apa Lu mindset lu nonton Game of selesai Thrones. ada Sumpah bener men. Sama. Mindset lu harus nonton Game of Thrones. Game of Thrones belum tuh waktu itu tuh. Oh Jadi iya, gua- coba baca lagi. Nah jadi perjanjian baru lebih menarik memang karena kan gue pengen tahu dan bahkan gue sepanjang yang gue baca gitu ya kayak jarang banget di situ ditulis gue nggak tahu nih ya Yang mana, yang lama atau yang baru? di perjanjian baru bahwa Yesus itu kayak Yesus diceritakan bahwa Yesus sering berdoa tapi nggak pernah kan dia bener-bener nunjukin banget nih. Yang ada justru malah hal-hal magnificent yang kayak dia bongkar terus habis itu dia jadi banyak banget contoh hidup yang dia ngasih tahu gitu ya yang buat gue jauh lebih masuk akal sangat logis sekali dibandingkan hal-hal yang spiritualnya gitu makanya kenapa gue melihat kalau misalnya zaman sekarang justru jadi lebih banyak orang yang spiritual banget tapi tidak napak gitu ya jadi gue yang kayak jadi Anda baca siapa dong kalau gitu? Iya. Anda ngikutinnya siapa gitu? Dia kayaknya baca DC-nya tapi bukan Action Bible. Lebih ke Superman. Mungkin. terbang terus ya. Terbang terus Terbang aja. Jadi terus, nggak ya, nampak. bener-bener. Mungkin ya. Iya. Nah jadi sedangkan buat gua Yesus itu sangat logis gitu ya, sangat relate. Semua yang dia kasih tahu, semua yang keluar dari mulutnya dia itu ya relate banget. Gitu. Nah jadi justru ya kalau misalnya ngelihat banyak teman-teman sekarang yang kayak karena gue dulu binder dan that gue ada di situasi dimana mau pelayanan gitu ya gue mau WL hari Sabtu hari WL apa Minggu sih? worship leader Mimpin lagu, mimpin mimpin lagi ya nyanyi gitu di depan. Nah tapi gue dari hari Senin gue nggak ke bioskop, gue nggak yang kayak gitu jadinya malah aneh banget gitu. Bakarin ini ya kaset. Bakarin kaset, nggak boleh nonton Pikachu. Iya Itu nggak dulu ya temenannya kita ya. Iya. pernah gue Itu nggak dulu kita Gue temenan pernah ya. dapat, Iya, gue nanti pernah dapat ajaran kayak koleksi gitu. lu dibakar-bakarin. dan gue tidak bergaul dengan teman-teman yang di luar gereja karena pergaulan yang Buruk merusak kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik. Tahu Iya, baik. iya, itu tahu. Hal-hal yang kayak Ada gitu gua yang dulu. gue konsumsi terus kan, yang seakan-akan kayak anjir spiritual itu penting gitu, ngambang, ngawang. Gue kalau misalnya berdoa berisik banget nggak melihat orang-orang sekitar gitu. Oke. Jadi cuma lu dan Punya- iman lu dan iya. orang-orang di sini hilang nih. Iya, dan kalau misalnya orang-orang protes terhadap apa yang gue sedang lakukan, Iya. buat gue ya, Offensive. iya, buat gue Men, itu kalau lu ada sekitar 2000 jadi ormas lu. Masalahnya lu satu. Saat itu lu satu. Iya. Masalahnya saat itu lu satu. Kalau ada banyakan dikit lagi. ada untungnya kenapa ini Ada, tapi banyak banget. Serius, Kayak men, gitu. banyak kayak gitu, men. Serius, Gua- gua pernah gua- kok. Cuman Gua pernah kesebar kok. aja. Enggak, gue pernah kok ada di posisi yang Lu pernah di level kayak gini? bukan. Oh. Ada orang Pengajaran. kayak begini. Bukannya wah, biasa aja dong, kesannya gimana? ada orang kayak begini, gue bilang get the hell out of my face, gue bilang gitu. Beneran, ini serius gue. Anjing gua Iya. ngapain sih lu ketemu orang kayak gitu anjing. Gua ada di fase melewati fase itu yang di sekolah tadi. Lu ngelakuin fase itu gak? Gue nggak boleh upacara, cok. Lewatin gue. Oh gila. Iya. Berapa Tiba-tiba, tahun? Tapi gue tiba-tiba nggak ada se-ekstrim dia, gue nggak se-ekstrim dia. ekstrim ini. Ada Gue nggak se-ekstrim dia. Ada kok, dulu gue sering banget dilihat tuh di Kelapa Gading. Ada, gue inget ada di Gramedia, ada anak kecil di Gramedia sama ibunya di sadar nak, nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dia kenapa emang anaknya? Make scene gini ngapain gitu? Anaknya lihat kartu Pokemon. Katanya di Iya, tanduk, iya. di apa? Di topinya ada logo L tuh kan? Ya. Lucifer. Iya. Gue waktu Serius? kecil Iya, pernah iya, ngelakuin gua fase itu juga kayak Aserehe nggak boleh denger. Aduh anjir Asrehe yang Time Zone nggak boleh main. Time Zone, Pokemon, Iya, 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 Digimon, iya, iya, iya. Teletubbies nggak boleh karena itu lambang-lambang Iya. segala macem. Betul. Terus lagu-lagu nggak boleh denger lagu Michael Michael Jackson Jackson, nggak boleh. Rihanna. Oh ya Michael Jackson Thriller karena waktu itu kan Iya, segala macam. demon banget kan Nah, waktu itu. Itu kecil tuh. Sayangnya si Coki munculnya sekarang, nggak pada masa Enggak, itu. sebenarnya Pasti orang tua, gue juga orang tua. ngerasain tapi dengan level yang Iya, beda aja. nah itu kecil tuh. Pas gedenya sekolahnya levelnya yang berbeda. Nggak boleh upacara, terus nggak boleh yang Terus sekolah di mana bioskop. lu?
Ada lah yang bentuknya Batra di Bekasi. Kayak Nggak boleh pacaran, terus kalau misalnya Sama, gue juga diajarinnya nggak boleh hormat. nggak boleh hormat. Terus kalau misalnya ada tim yang lagi pelayanan, kita dipastikan nggak boleh ke bioskop, jalan-jalan segala macam. Kalau gue diajarinnya ke bioskop boleh, tapi nonton yang berbau magic Nggak boleh. yang berbau seksual, Iya. yang berbau kekeras, mendingan gak usah nonton sebenarnya. Tapi ya Jadinya bolehnya apa? ya boleh. Cuman keluarga Cemara doang lo lihat. Kalau di tempat Belum gua, ada dong. Belum ada. kalau pengen ngelakuin sesuatu harus tanya Tuhan. Taruh lo berarti Passion of the Christ nggak boleh nonton dong. Kenapa? Kekerasan. Iya memang. Nggak boleh. Darah-darah. Betul. Enggak, bukannya memang nggak bisa dikecilin juga volumenya? Wah. Maksudnya kekerasan. Terus dikecilin. Aduh. Itu sama aja kayak Kayaknya yang tadi nggak usah disensor, yang ini aja deh yang disensor nih. kolom keterangan cukup terang. Kayak gitu tuh. Berarti lu sesuatu approach-nya yang logis banget ya? Iya, sesuatu yang logis ya? Justru karena itu karena gue butuh Yesus di dalam kehidupan gue sehari-hari. Iya. Jadi gue nggak mungkin dong tiba-tiba kayak anjir, gue kayaknya gue udah lama nih gue nggak jalan di atas air, nggak mungkin. Ada lucu banget lagi. Emang lo Om Deddy? Namun lo harus punya kewajiban harus jalan di atas air. Kadang kalau semakin ngawang tuh semakin nggak masuk. Emang kalau gua, ini gua nggak tahu jawabannya Yesus apa buat gua. Sumpah. Karena lu lagi agnostik. bukan. Paling kalau gua mau jawab saat ini, Yesus hanya seorang pria luar biasa yang meninggalkan way of life yang sangat baik. Tapi itu seperti tanda kutip influencer lain, tapi levelnya dia di top tier lah. Kan misalnya ada Mahatma Gandhi, ada Mother Teresa, ada Martin Luther, ada Buddha dan yang lain. Mereka orang luar biasa, tokoh yang luar biasa. Tapi mungkin Yesus masuk top 3. Black Panther juga. Tunggu, ini sorry, ini menarik banget. Ya. Karena yang lu ngomongin adalah lu melihat sosok Yesus sebagai Tuhan yang memang lu nggak bisa reach. Pertanyaannya, lu pernah ngobrol secara personal nggak? Itu dia. Apakah lu pernah coba nggak? Itu dia sih. Voice note lah paling. Karena gini, Bagi nomornya dong. Ada nomornya nggak lu? Karena gini, Pakai simpati. karena kalau Kartu menurut halo sih kayaknya dia prabayar Yesus. karena menurut gue Kristenan itu buat gue pribadi nih itu adalah soal hubungan gue sama Personal pribadi ya. yang namanya Hubungan Yesus. personal ya. Jadi kalau itunya nggak ada, bullshit lah. Gua- Lu bilang, orang dia maksud gini, Kenapa yang mana? Yang mana jokes gue yang mana? Kalau kita ngomong sama Tuhan apa? Screenshot. Nah, kalau kita ngomong sama Tuhan berdoa. Kalau Tuhan ngomong sama kita screenshot. Gimana dia ngomong? Udah gue bilang kalau kita ngomong sama Tuhan. Kan lu bilang kan tadi kan. berdoa, ya. Iya kan. Tapi kalau Tuhan ngomong sama kita itu skizofrenia. halu. Makanya lu tadi nanya ke dia, lu nggak pernah ngobrol itu. Ya mana orang dia aja menolak itu kan. Tapi gue buka nih di sini nih. Iya, iya. Tapi pada saat kita berdoa, Oh iya. kita bisa menangis. Nah, ini mungkin Kenapa? gua bisa- Kenapa lu gua nangis? jelasin, gua Kenapa jelasin. lu nangis? Kayaknya gue menangis, gue ngerasain ketulusan lu. Enggak. Gue harus ngomong, tapi ini gue nggak menjelekkan doa ya. Terlepas dari tata cara atau apa, ketulusan lu itu nyampe ke gue dan ada sesuatu human connection gue kebuka lagi. Gimana ya jelasinnya ya? Iya. Dan di situ gue jadi being human for the first time for a while. Bukan karena doanya. Nggak tahu Tapi apakah lo itu harus tahu, karena iya. semua yang keluar dari mulut gua itu di kepala belakang gua bilang gini, Tuhan, ngomong apa lagi nih? Ngomong apa lagi Tuhan? Tolong saya Tuhan gitu. Berarti ada. Jadi lu juga harus percaya kalau percaya mukjizat berarti Iya. ada yang gerakin mulut gua untuk ngomong Berarti- sepanjang itu. Berarti abis lo doa, abis lo satu kalimat, apalagi nih? Iya. Kadang kita juga tuh nggak tahu lo mau ngomong apa. Iya. Coba apa nih? Coba tolong Tuhan. Keluarannya gitu. Dan kalau sampai kena kan berarti Ya. gua hanya perantara sebenarnya. Nah, ya apapun itu ya. Kalau gua memang sekarang ada di tahap menjadi sangat gini. Gue bukan masalah mengenai knowledge-nya. Gue bukan masalah mengenai mencari kebaikan Yesus. Gue rasa kita bisa berdiskusi semalaman mengenai kebaikan Yesus sih. Gue rasa bukan itu poinnya. Tapi my connection dengan pribadi Yesus ini, gue nggak tahu apa yang menghalangi. Apakah gue pernah mencoba? Pernah, men. Tapi gua tahu sekarang.
Apa? Gue beli poster Yesus yang besar gue taruh di kamar aja. Emang ini. Iya, Dan lo percaya nggak? Dia ini beneran dilakuin loh. Kalau ini bukan gimmick loh. Dia tuh lo harus kenal. Iya. Atau mungkin kita bisa patungan untuk lo tato Yesus. Ya kan lu kiri dan Lucifer tuh ya. Di kanan lah. Iya boleh, ini Jesus Christ ini boleh. Ini tapi Kurt Cobain. Salah dong. Tapi ada lagi. Tapi maksud gua apakah satu saat nanti gua akan make connection ya? Gua percaya sih bisa-bisa aja gitu. Karena kan Lu tidak menutup kemungkinan. lo enggak kan, karena dia juga lama sampai akhirnya make connection with Jesus. Lu juga lama. Tapi ya, gue percaya soal Kairos sih, maksudnya Kairos apa sih? Waktu-waktunya Tuhan gitu. Oh, jadi lu akan ketemu dengan momen itu, dengan pengalaman. Dan gue nggak mau maksain ya, gue nggak mau maksain kayak sotoy kayak misalnya. Exactly. Sorry ya, tanpa maksud mengecilkan pengalaman apapun. Setiap orang punya spiritual journey-nya sendiri-sendiri. By all means, go ahead. Yeah. Cuman kalau tiba-tiba, Coki, aku mimpi didatengin Tuhan Yesus. Ya, lu justru malah kayak gitu. Gue kayak, Oke, baik. Kita putus pertemanan. Bukan karena gue gimana-gimana, tapi kayak tiba-tiba ada orang. Gue pernah lagi ada kayak gitu tuh. Gini misalnya kayak gini. Aku dengar suara Tuhan. Ya. Nah bukan karena gue benci orang, ya creepy aja buat gue gitu. Iya. Nah pengalaman tapi itu harus kan dibedain ya, nggak bukan bisa, karena gue nggak bisa dibuat-buat kan. Pengalaman itu kan harus naturally gitu. Iya, dan kepercayaannya juga harus naturally. Iya, karena kalau kayak gitu kan ya itu bukan masalah lu yang percaya, itu karena gue yang percaya. Iya, betul. Tuhan ngomong sama gue gitu. Tapi at least I'm on the right track sih menurut gue. Dari semua track yang pernah gue coba ya. Karena setidaknya di sini kan iyalah paling lebih logis. enak. Ini mujizat juga loh lu ada di sini nih. Iya kan? Iya, di UKS. Terlepas dari apapun ya, gue di sini karena gue suka ngobrol sama kalian. Iya, itu dulu, itu yang bikin gue stay menurut gue. Tapi yang nonton juga pasti jelas. Mata Martin tuh ngeliat gue gini, ini orang kok deny terus. Enggak. Di sini ini adalah momen di mana nih berapapun kalian yang nonton mulai berdoa. Iya. Ya. Aji lucu banget untuk Coki bertemu dengan untuk ketemu dengan appointed time-nya Tuhan. Buat kalian siapa yang nonton, Doa puasa. print fotonya Coki di kamar kalian setiap kali Anjing itu tangan di fotonya Coki. drone rohani ini. Jadi jangan cuma peta Indonesia aja. Tapi ada foto Coki. Mulai sekarang gini, berarti yang didoakan waktu mau makan bukan cuma Indonesia. Tapi juga ada Coki Tapi sebenarnya ya, kalau kalian mau silakan. Gue sih tersanjung kalau udah melakukan itu untuk gue. Tapi apakah itu berfungsi? Banyak. Gue yakin banyak banget. Kemarin itu 300.000 loh kita yang nonton, 1 jam yang nonton 300.000 kan, baik banget. Ini kita lihat ada berapa ratus ribu orang yang akan berdoa. Dan gue yakin ya, abis tayang ini, besokannya lu akan mimpi banyak sekali. Sampai akhirnya kita syuting lagi, udah kebanyakan mimpi gue. Stop, saya percaya. Stop doa, saya percaya. Tapi happy ya ngobrol-ngobrol gitu. Seru lah. Seneng men, Iya, ngobrol-ngobrol gitu. karena ada hadirat Yesus. Ya tapi berarti kalau masih diskusi ini pasti menyenangkan karena kita membuka ruang diskusi untuk saling bertukar pikiran, tidak ada yang memaksakan satu pendapatnya benar gitu loh. Iya. Dan menurut gue beauty-nya Bible sih di situ. Indahnya Alkitab tuh gitu karena ya Yesus Tapi gue seneng banget, maksud gue ya ini gue balik lagi, gue bercerita dari orang yang tidak pernah selesai baca Bible ya. Gue tetap trying sekarang dan banyak banget cara. Salah satunya ya gue promo aja lah, nggak apa-apa. Bukan. Silakan ya. Ada apps namanya The Chosen. The Chosen. Gue udah Iya kan? The Chosen itu bagus banget. Dia bikin film short gitu kayak Oh, series. gue tahu main yang tentang Jesus kan? Baru. Oh iya tahu gue tahu. Perjanjian baru dan dia bentuknya donasi. Jadi kalau lu donasi nanti lu mereka untuk bantu produksi mereka. Mereka bikin lagi gitu. Sorry itu bukan profit ya gitu. Jadi dia profit itu. Handphone. Semuanya berdasarkan The yang Chosen. Dan ada gitu yang udah kekumpul berapa gitu jadi, untuk next episode-nya. Intinya tuh gini, maksudnya banyak orang juga membantu lah ya, mencoba untuk membantu supaya orang-orang tuh bisa menangkap
dan membaca dan menyelesaikan Alkitab, tahulah tentang Alkitab itu dari cara yang macam-macam gitu. Dan balik lagi kalau caranya yang dikasih juga udah banyak, kan intinya masuk dulu. Masuk dulu baru nanti interpretasinya apa, itu balik ke pribadi lu masing-masing, connection lu lagi sama vertikal dan horizon. Anyway, nama penontonnya UKS apa sih? Jemaatnet. Siapa sih ide siapa? Gak, itu netizen sendiri. Yang utama. Jemaatnet. Aduh lucu banget. Berarti honornya telat baru inget. Jadi buat Jemaatnet sebenarnya inti dari diskusi kita tuh adalah ada banyak cara untuk approach di tahun Bible. 2021 pas nyebutin Jemaatnet jadi aneh banget. Jadi aneh banget. Tapi maksud gua sahabat Yesus aja. Aduh, jangan terlalu ekstrim. Kenapa gue tadi kan kita lagi ngobrolin yang soal Bible-nya kan. Betul. Gue arahin ke Yesus karena menurut gue inti dari memang gue sepakat kalau itu gue sepakat. Karena kalau nggak ada sosok Yesus nggak mungkin. Karena memang perjanjian lama pun itu kan garis keturunan Daud dari mulai Abraham terus turun ke siapa Daud dan Isai terus ke Daud terus akhirnya Daud itu kan juga forefather-nya Jesus Christ kan. Jadi basically tentang Yesus ini setup, ini punchline. Iya betul. Enggak, maksudnya kalau ini setup, punchline-nya yang gernya gitu maksudnya. Akan ada banyak banget sebenarnya sih pembahasan tentang itu tuh banyak banget. Iya. Stop aja di Yesus dulu. Betul. Setelah itu banyak yang bisa kita bahas. Paulus. Tapi kalau buat gue sih sebenarnya dari berbagai macam approach untuk memahami Alkitab dan menurut gue di kekristenan sendiri tidak pernah ada pelarangan-pelarangan yang gimana banget gitu ya. Yang penting ya koridornya masih kasih, koridornya masih Bible. Lo mau masuk dari segi manapun, kan ada banyak caranya, silakan dilakuin aja menurut gue sih. Iya betul. Ya, just do it. Ya nanti pilihannya jadinya kayak gimana ya antara kita. Iya betul. Ada yang jadi kayak Patrick, ada yang jadi kayak Martin, ada yang jadi kayak omanya. Ada yang jadi kayak Bang Reja atau mungkin ada yang jadi kayak gue, tapi intinya lo nyangkut Bible ya. Kalau dari gue juga itu intinya adalah apa yang bisa lo pakai buat menjalani kehidupan lo sehari-hari. Yes, karena itu sih. Daripada buang waktu bahas mujizat sama triknya jalan di air kan. Karena gue pernah ada di konversasi ini men. Ada yang air jadi anggur. Air jadi anggur. Jadi pembicaraan itu saking panjang banget, gue sampai exhausted kayak kita ini ngapain sih ngomongin ini gitu. Kayak enggak men, itu tuh ya, jadi tuh dia air gitu ya, tapi waktu dia tuangin tuh, dituang tuh di bawah tuh pokoknya jadi anggur. Enggak men, itu orang itu minumnya tuh tetap air, kita ngeliat tetap air tapi rasanya anggur. Gue bilang, lah ini siapa yang mau buktiin faktanya, gue bilang. Bener. Dia ada saksinya juga. Iya benar, ngapain kita buang waktu buat ngomong gini gitu kan. Mendingan ngomong trading gitu kan, investasi. Ini yang bikin orang mengira agama Anda uang. Gue soal itu ya, gue sempat berpikir Gue pengen Ya, tapi ngomong-ngomong bulan depan ya. Iya, boleh ya. Apa sih ini? gue sempat berpikir ya kayak air jadi anggur ya. Itu karena momennya orang yang di situ pada mabuk. Jadi waktu diminum air putih biasa, dia pikir anggur. Dan kalau momen lagi itu, kalau kita boleh memvisualisasikan Alkitab ya, jangan-jangan gini kan Maria bilang itu minta ibunya Yesus. Iya, itu juga gue ngerti itu ibu. Yesus ini tolong nih anggur udah habis. Terus Yesus, waduh suruh mujizat gimana ya? Nah, terus ya kan, terus kalau udah pada mabuk, ini anggur rasanya masa sih? Oh iya anggur. Karena gini, gue percaya itu ada jadi anggur, gitu ya, situ ya. Tapi ada pengalaman teman gue, after party di Bali, bukan semuanya kan, udah gitu ada botol Gregus. Ya terus diisi pakai air kolam, dicekokin, bener ada itu gitu. Berarti kan make sense dong, make sense. Waktu ditanya, tapi disitulah indahnya Bible bisa open for interpretation, man. Yang penting tidak men-take away apa yang maksudnya di situ. Yang tidak logis. Maksud gua poinnya adalah ngapain mikirin gituan sedangkan yang relate untuk kehidupannya itu bisa diambil gitu loh. Tapi menurut gua dari cerita itu after partinya orang Yahudi, iya loh. Gua juga pernah mempertanyakan. Dengan ceritanya Tuhan Yesus itu kan teenager sempat hilang tuh. Iya. Kenapa tiba-tiba Maria tahu kalau dia bisa? Iya. Apakah ada cinta terselubung? Benar. Kayak superhero kan. Gua sih originnya kan nyoba benar. Nggak ada hilang tuh originnya. Gua Yesus pernah emo nggak sih, lo ngerti nggak sih? Kayak lagi mengembal, dia kan tukang kayu ya, lagi kembali kayu kayak tapi ada poni-poninya. Iya terus yang lagi kembali
gini. Ya, tapi menarik. Ini dosa kagak sih begini nih. Lo enggak, itu kan what if. Pernah nggak? Tapi maksudnya itulah enaknya bener kata Bang Patrick, ngapain lu berdebatin sesuatu yang tidak apa ya? Ngapain lu didebatin ini sedangkan lu lebih penting yang relate aja sama kehidupan lu gitu loh. Iya, kehidupan lu. Betul. Dan ketika lu udah percaya sama satu poin atau point of view, lu jangan memaksakan orang lain juga untuk mempercaya apa yang lu pikirin juga gitu loh dengan cara-cara yang mungkin memaksa gitu. Kalau kata Coki tiba-tiba di jalan, Cok, gue denger Tuhan ngomong sama gue. Jadi ada orang DM gue. Jadi ada nggak apa-apa kalau ini. Penutup. Jadi ada orang DM gue. Coki, dengan semua pengetahuan lo yang perlu lakukan, angkat gitar dan mainkan senarnya, lo akan menemukan koneksi kepada Tuhan. Menurut gue awalnya ketawa, tapi akhirnya gue nggak jadi ketawa karena mungkin ini jalannya dia yang bisa bikin koneksinya ke Tuhan mungkin lewat musik. Journey-nya dia. Ya tapi saya bukan soneta group. Tapi lu dulu vokalis dong. Memang, tapi tidak. Maksudnya kenapa? Tapi setiap orang ada jalannya masing-masing. Jadi silakan DM jalan. Gue pengen research nih. Apa yang menarik buat Anda, coba DM ke saya. Nanti saya pengen lihat nih karena menarik. Tapi sebelum itu doain Coki semuanya. Berapa ratus ribu orang yang print fotonya ya. Jadi kalau siapa tahu next episode kita udah bisa melihat ataupun mendengarkan cerita Coki pengalamannya bertemu dengan Yesus. Menarik bukan? Tiba-tiba gue begini. Cok, lu kenapa? Jadi gini. Atau nanti bisa juga di Instagram nanti ada post feed-nya Pray for Coki. Nah itu, oke. Ya, gitu ntar. Pray for Coki. Pray for Coki. Dan gua tambahin lagi deh. Apa? Coki love Jesus. Kalau kita terima kasih banyak, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.